Iya, khilafah. Khilafah itu kepemimpinan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah saat Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku menjadikan di bumi makhluk sebagai khalifah. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan khalifah itu man yaqumu bi tanfidhi ahkami, orang-orang yang menjalankan kepemimpinan berdasarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara sederhananya khalifah itu adalah pemimpin, khilafah itu adalah sistem kepemimpinan. Saya ulangi, khalifah itu pemimpin. Nah, khilafah adalah sistem kepemimpinan. Sistem kepemimpinan yang ada dalam Islam itu tidak pernah dibuat secara baku. Enggak pernah ada aturan main untuk suksesi pemilihan pemimpin secara baku, panduannya ini, enggak ada. Kalau ada secara sharihun, sahihun, saya pengen tahu mana. Tidak ada. Cuma baginda Nabi SAW menyabdakan bahwasanya kepemimpinan itu yang berdasarkan manhajun nubuwah itu beliau dan khulafaur rasyidin. Setelah itu bentuknya adalah kerajaan. Dan nanti di akhir zaman akan kembali lagi kepada sistem ala minhajin nubuwah, kepemimpinan berdasarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini paham dulu? Paham. Jadi Rasulullah itu juga khalifah, Abu Bakar juga khalifah, Umar juga khalifah, Utsman juga khalifah, Ali juga khalifah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib juga khalifah. Terus kemudian Muawiyah juga khalifah. Setelah Muawiyah diwariskan jadi kerajaan. Raja sebenarnya kayak Raja Saudi aja persis. Tahu Raja Saudi sekarang? Itu Raja Saudi itu zaman dulu seperti Bani Umayyah. Jadi kepemimpinannya diwariskan ke anak keturunannya dan mereka juga masih disebut sebagai khalifah. Yazid karena berbuat sewenang-wenang diberontak oleh mayoritas umat Islam, kekuasaannya tumbang. Kemudian yang menjadi khalifah adalah Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam Ibnu Zubair. Pusatnya di kota Makkah, hampir 10 tahunan memerintah. Kemudian diberontak lagi oleh Bani Umayyah dari bawah kepemimpinan Marwan bin Al-Hakam sampai Ka'bah dihancurin, yang enggak patuh juga dihancurin semuanya. Mereka akhirnya memberontak biar jadi khalifah. Karenanya kekuasaan Bani Umayyah setelah Marwan bin Al-Hakam itu khilaf. Abu Hanifah seingat saya mengatakan itu tidak syar'i secara asasnya, tapi karena sudah berkuasa itu maksudnya penguasa yang itu syaukah, yang tidak mau tunduk dibunuh, itu kebanyakan raja setelah itu. Enggak mau tunduk dibunuh, bukan pemilihan resmi oleh ahlul hilli wal aqdi, tidak, kecuali zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi khalifah itu pemimpin. Di Islam itu ada khalifah, ada khalifah. Kenapa sistem khalifah itu menjadi polemik? Kenapa sistem khalifah itu menjadi polemik? Udah gak usah tulis lah, tak jelaskan. Yang pertama, karena memang tidak ada sistem bakunya. Seperti apa cara memilih pemimpin itu tidak disebutkan suksesinya. Kalau kriteria pemimpin itu ada, toh ternyata tidak semua diterapkan oleh para sahabat. Di antaranya Rasulullah SAW itu menganjurkan pemimpin itu dari Quraisy dulu tidak diusahakan. Quraisy, al-a'immatu min Quraisy, an-nasu tab'un li Quraisyin fi hadzal sya'n, fi hadzal amr. Imam pemimpin itu dari Quraisy. Selama masih ada Quraisy, qaddimu Quraisyan, dahulukan yang Quraisy, kata Rasulullah. Toh ternyata enggak. Para khalifah zaman dulu banyak yang tidak dari Quraisy. Sebelum Quraisy sebelahnya Ahlul Badr dulu yang lebih didahulukan.
Toh ternyata sebagian sahabat tidak mendahulukan Ahlul Badr, malah mendahulukan dirinya sendiri, seperti Muawiyah bin Abu Sufyan, sahabat. Masih banyak Ahlul Badr, masih. Selayaknya kan secara tekstual, selama masih ada Ahlul Badr, ahli Badr yang lebih utama dengan ijma seluruh umat. Jadi itu permasalahannya, tidak ada secara tekstual suksesinya seperti ini, nggak ada. Diserahkan oleh Rasulullah kepada umat. Nah terus karena diserahkan kepada umat, ya wis, menurut umat Islamnya bagaimana? Abu Bakar itu aklamasi. Ya, Umar bin Khattab itu ditunjuk oleh Abu Bakar, yang menggantikan aku adalah ini. Tapi bukan ahli warisnya, makanya tidak ada yang menuduh macam-macam. Ya, seandainya Abu Bakar mewariskan ini kepada Abdurrahman bin Abu Bakar, pasti Abu Bakar juga dicurigai. Tapi enggak kan? Yang ditunjuk adalah siapa? Umar. Umar menyerahkan kepada ahlul halli wal aqdi, kepada perwakilan umat. Orang yang paling bagus, paling alim, paling warok, paling takwa zaman dulu 6 menurut Umar. Mereka ini disuruh rembukan. Akhirnya muncul siapa? Utsman. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dipilih oleh mayoritas. Mayoritas umat saat itu aklamasi nunjuknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Setelah itu ya nggak ada, makanya dikembalikan kepada umat. Nah sayangnya dari Muawiyah bin Abu Sufyan ini yang menjadi polemik, menjadi warisan sampai sekarang. Jadi sebenarnya khalifah zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, zaman Turki Utsmani, dinasti Mamluk, bahkan sekarang Saudi Arabia mewariskan kerajaan itu sebenarnya apakah sunnah Nabi? Enggak. Sunnah Khulafaur Rasyidin? Enggak. Itu sunnahnya siapa? Sunnahnya Persia dan Romawi yang mewariskan kepada anak-anaknya. Itu silahkan baca sejarahnya. Para sahabat yang bilang awalnya seperti itu. Makanya Husain nggak mau membaiat Yazid, Husain bin Ali, karena kekuasaan ini harusnya dikembalikan kepada rakyat dulu. Biarkan ahlul halli wal aqdi yang memilih, yang menentukan, bukan diwariskan. Tapi karena masalah politik ini nggak akan selesai. Karenanya para sahabat jumhurnya wis biarin, meskipun suksesinya tidak syar'i, yang penting mereka menerapkan hukum Allah, masih menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Mudeng ya. Nah, terus kenapa jadi polemik? Yang kedua sebabnya. Tadi yang pertama karena masalah suksesinya itu tidak tekstual. Yang kedua karena kekuasaan khalifah itu tidak terbatas sama sekali. Gak ada yang membatasi kekuasaan khalifah. Karena tidak ada yang membatasi kekuasaannya. Kalau kita lihat teks-teks hadis, penjelasan para ulama, yang menjadi khalifah itu adalah harus manusia yang paling takwa, paling takut, paling warok pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika yang menjadi khalifah adalah manusia bejat, rusak. Jadi orang-orang kiri melihat potret-potret khalifah-khalifah yang bejat. Khalifah Islam tapi bejat. Yazid bin Muawiyah. Silahkan lihat bagaimana kiprahnya menjadi khalifah, tapi sikirun khimir, pemabuk, pecandu. Kalau sekarang pecandu narkoba. Mending cuma maksiat untuk diri sendiri. Ini maksiatnya Madinah diserang. Madinah kota suci bukan? Tanah haram bukan? Tanah haram. Diserang selama 3 hari. Berapa ratus sahabat dan berapa ribu anak cucu sahabat yang meninggal di peristiwa Mauqi'ul Harrah. Peristiwa Harrah di Madinah. Kuburannya ada sampai sekarang. Saya bisa nunjukkan ke antum, nanti semoga kita bisa ke sana bareng-bareng ya. Saya bisa menunjukkan itu di Madinah. Ini kuburan para sahabat dan anak cucunya yang mempertahankan Madinah dari serangan Yazid. Apakah berhenti sampai di situ? Al-Marwan bin Al-Hakam itu setelah memberontak kepada Abdullah bin Zubair, kota Mekah itu diketapelin. Kota Mekah, Masjidil Haram, tahu ketapel ya? Ketapel isinya batu gede-gede sekepala-kepala itu. Dari jarak jauh, kalau
pernah lihat film kolosal gitu ya, perang zaman dulu gitu kan ya, ditarik terus kemudian dilepasin, bleng. Yang digempur siapa? Masjidil Haram, Ka'bah itu lo rata dengan tanah. Khalifah lo itu kelakuannya khalifah. Mudeng apa enggak? Nah, baca saja sejarah Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, negara-negara lain, ya kerajaan-kerajaan kecil lain sama-sama Muslim, yang enggak tunduk diperangi, berangus, yang enggak mau tunduk kepada dia. Potret inilah yang dilihat orang-orang kiri. Mudeng apa enggak? Yang kita lihat adalah khalifah itu siapa? Abu Bakar, manusia yang paling takwa. Umar, Utsman, Ali. Iya apa enggak? Yang kita lihat itu khalifah-khalifah yang bagus. Siapa? Hasan bin Ali yang rela meletakkan jabatannya selama umat muslim itu akur damai. Hasan bin Ali yang kita lihat. Umar bin Abdul Aziz ketika menerima kekuasaan dikembalikan dulu ke rakyat. Ini saya tidak syar'i. Saya kembalikan ke rakyat. Kalau rakyat setuju saya mimpin, saya akan mimpin, kata Umar. Kata rakyat, kami setuju. Umar bin Abdul Aziz langsung mimpin. Begitu mimpin selama 3 tahun, semua rakyat adem, tentrem, adil, makmur. Cuma 3 tahun. Enggak ada orang mau nerima sedekah. Cuma 3 tahun mimpin. Karena begitu mimpin, fasilitas yang dia dulu gubernur, semua fasilitas yang mewah-mewahnya enggak mau lagi. Semua untuk Baitul Mal, untuk kepentingan rakyat. Umar bin Abdul Aziz. Yang kita lihat Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Itu masa keemasan Ayyubiyah ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kita lihat Khalifah di Turki Utsmani adalah siapa? Muhammad Al-Fatih yang berjihad membuka Konstantinopel. Salim, Sultan Salim namanya, Khalifah Salim dan sebagainya. Tapi nggak dilihat masa kelamnya. Jadi orang-orang Barat, orang-orang liberal itu melihat masa kelam kekhilafahan. Kita hanya melihat masa keemasannya gitu. Iya apa enggak? Iya. Ini jadi polemik ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, permasalahannya gini, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza bu'i'al khalifatan faqtul ahaduhuma." Kalau dibaiat 2 khalifah, maka bunuhlah salah satunya. Ini sebenarnya hadis dalam artian fatwa atau kebijakan politik. Jadi hadis itu kadang sebagai sebuah kebijakan politik, kadang sebagai sebuah fatwa, kadang sebagai hukum syar'i. Loh, kok bisa seperti itu? Makanya nggak bisa langsung memahami. Contohnya, man ahya ardon maitatan fahiya lahu. Siapapun yang menghidupkan tanah kosong, maka milik dia. Bisa nggak diterapkan sekarang di Indonesia? Saya punya tanah kosong di Setu 200 meter, nggak tak apa-apain. Ada orang datang nanemin jambu, nanemin jeruk, nanemin kelapa, nanemin singkong, terus ngaku ini punya saya. Kenapa? Rasul yang bilang siapapun yang menghidupkan tanah kosong milik dia. Bisa diterapkan ini. Hatta wala di Saudi nggak bisa, sama di penjara sama pemerintah. Ini tanah kosong ditulisi ardun mahmiyah yumna'u fihi ikhtitab gitu, atau soid biasanya ditulis ini tanah larangan, tanah pemerintah, nggak boleh berburu, nggak boleh ngambil kayu bakar pun nggak boleh. Tanah kosong nggak boleh. Antum datang, ini kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bebas, nggak diopain ini tanah, saya hidupin berarti milik saya, boleh nggak? Ini kata para ulama, kebijakan politik Rasul zaman dulu, biar orang-orang tidak membiarkan tanahnya kosong. Paham nggak? Kebijakan politik berlakunya sementara, temporer. Nah sekarang kalau ada 2 khalifah di baiat, maka bunuhlah salah satunya. Nah sekarang kalau diterapkan, ini kebijakan politik atau suatu syariat? Ayo, syariat apa politik? Kalau kebijakan politik, berarti ya memang zaman dulu memang harus ada satu saja khalifahnya.
Kalau kebijakan politik. Tapi kalau syariat, maka kalau dua ada khalifah, satu pasti tidak sah, harus dibunuh. Ada dua pemimpin. Tapi kenapa kok tidak diterapkan? Malah ada perdamaian antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Khalifahnya Sayyidina Ali. Kenapa Muawiyah kok meskipun bukan khalifah tapi jadi amir di sono sendiri, istiqlal. Jadi independen kayak khusus gitu. Kenapa nggak diterapkan oleh Sayyidina Ali, diperangi saja meskipun ada damai? Kenapa nggak diterapin? Paham enggak? Dan kenapa kok dulu juga ada dua khilafah besar? Bani Abbasiyah, pusatnya di mana? Baghdad. Satunya lagi Bani Umayyah, pusatnya di bukan Suriah. Suriah sudah ambruk. Di Spanyol. Iya, jadi dua ada kekhilafan Islam itu. Ada dua kepemimpinan. Satu di Baghdad, satunya dan semua ulama mengakui yaitu sama-sama khalifah gitu. Akhirnya ada pendapat kalau memang kekuasaannya itu luas, boleh memungkinkan adanya dua khalifah. Disinilah karenanya khalifah itu pemimpin. Maksudnya orang Islam itu harus ada pemimpinnya. Mudah enggak? Harus ada pemimpinnya. Jangan sampai orang Islam itu tidak memiliki pemimpin. Gitu. Karena mengapa? Kalau orang Islam ada pemimpinnya, pemimpin ini yang mengatur kemaslahatan. Ada pencurian, yang menegakkan hukum siapa? Pemimpin. Ada perzinahan, yang menegakkan hukum siapa? Pemimpin. Ada perampokan, ada kriminal, yang menghukum para kriminal ini siapa? Harus pemimpin. Makanya harus ada khalifah, harus ada pemimpin. Masalahnya kita hidup sekarang ini di zaman yang kita hidup kekhilafahan sudah tidak ada. Yang menjadi wakil seluruh umat Islam mengatasnamakan saya ini adalah wakil raja. Raja kalaupun enggak khalifah, raja bagi umat Islam. Udah tidak ada. Adanya raja-raja yang memiliki kepentingan masing-masing khusus. Membela negaranya masing-masing. Qatar dia pemimpin bela untuk warga Qatar, Saudi untuk warga Saudi, Yaman untuk warga Yaman, kan gitu. Uni Emirat Arab ada 7 kerajaan. Dia kerajaannya masing-masing Uni Emirat Arab itu. Akhirnya 7 ini bersatu maka menjadi Al-Imarat Al-Muttahidah, kerajaan-kerajaan kecil yang bersatu. Ada 7 atau 8 kerajaan di sana. Tapi setiap kerajaan masing-masing gitu. Kalau zaman dulu ketika zaman Turki Utsmani itu mengatasnamakan Islam, raja-raja bawahannya itu semuanya ngaku tunduk di bawah Turki Utsmani. Sekarang enggak ada seperti itu, enggak ada yang berani. Saudi enggak berani. Wong Saudi itu yang melindungi juga siapa? Amerika kan gitu, kan sahib karibnya siapa? Amerika. Ya gimana mendeklarasikan sebagai khalifah? Enggak berani. Karenanya selama umat Islam ini ada kepemimpinannya, itu sebenarnya sudah yang penting ada pimpinannya. Gitu, ada pimpinannya. Nah, terus yang keempat, kenapa jadi masalah? Yang keempat, karena teman-teman yang memperjuangkan khilafah itu pengennya menyatukan semua ini, akhi. Jadi pengennya semua kembali tunduk pada satu kepemimpinan. Padahal ini zaman dulu juga sulit terjadi. Dari zaman dulu sudah ada khilafah Abbasiyah, ada khilafah apa? Baru Umayyah ada. Satu di Baghdad, satunya di Spanyol. Nah sekarang muncul satu generasi, satu gerakan dakwah pengen menyatukan semua ini dalam satu kepemimpinan. Dia yang bergerilya gerak-gerakin ini. Ini padahal tiap negara sudah ngambil sumpah setia bahwasanya kalau warga Indonesia wajib setia kepada Indonesia. Iya Banda? Iya Banda? Kalau warga negara Saudi wajib sumpah setia kepada Saudi, ya Banda? Muncul gerakan dakwah bilang kamu baiatnya kepada saya, sumpah setianya kepada saya, mati hidup bela saya. Nah, ada gerakan seperti ini. Sekarang seandainya antum kepala negara di situ, kepala negara, presiden atau raja di satu negara, ada rakyat antum yang berbaiat kepada orang lain, nggak setia kepada antum, setianya kepada orang lain ini. Dan orang lain ini kalau merintahkan ke bawahannya perang. Antum khawatir nggak jadi fitnah di negara? Khawatir enggak? Dijawab nih, khawatir enggak? Iya kan? Lah iya.
Ini negara Indonesia, NKRI. Sebuah negara untuk terbentuknya ini butuh suatu proses yang beratus-ratus tahun begitu ya. Panjang sekali untuk menjadi NKRI ini. Jadi proses yang panjang. Berbagai polemik, diskusi, debat, ya jadinya kayak ini. Sekarang ini itu melalui proses yang sangat panjang. Nah, kemudian datang gerakan-gerakan yang jangan sumpah setia kepada Indonesia. Indonesia itu taghut, berhala, menyembah berhala. Kalau sumpah setia kepada Indonesia karena menyembah burung Garuda. Doktrinnya seperti itu, menyembah burung Garuda. Kepada siapa? Kepada saya saja, karena saya khilafatul muslimin. Lah, legalitasmu itu lo ngaku khalifatul muslimin dari mana gitu? Iya apa enggak? Ya seandainya mau berjuang seperti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat komunitas sendiri, Rasul datang, habis ini, habis waktunya. Ya sudah habis waktunya ya. Hah? Sebelum mendirikan negara, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke suatu daerah yang daerah tersebut memang tidak tunduk ke siapapun. Bahkan daerah tersebut, Madinah, Mekah itu tidak ada negaranya. Mereka hidupnya berkoloni. Pimpinannya siapa? Ketua kabilah-kabilah, tapi tidak memiliki sistem negara. Begitu datang Rasulullah ke Madinah, beliau membuat sistem negara. Beliau yang pertama kali datang. Warga negaranya siapa? Penduduk Madinah, berbeda-beda agamanya diajak tanda tangan piagam Madinah. Jadi satu negara, pimpinannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Tahun ke-6 Hijriah, beliau deklar kemerdekaan kalau zaman sekarang. Ngutus surat ke raja-raja sampingnya sono. Raja-raja sampingnya sono. Untuk apa? Untuk udah masuk Islam lah. Kalian semua akan selamat. Kalau tidak mau bayar jizyah, kan gitu. Kalau masuk Islam, orang yang masuk Islam, apakah kekuasaannya menurut Rasulullah legal atau tidak? Legal. Raja Najasyi itu kan raja, masuk Islam enggak? Masuk Islam. Kekuasaannya legal atau enggak? Legal. Apakah harus bayar upeti ke Rasulullah? Tidak. Ya apa enggak? Jadi permasalahan yang sebenarnya itu mudah. Nggak harus tunduk ke satu dalam artian bayar upeti ini dan sebagainya. Itu udah merupakan atun. Itu raja-raja yang menggigit ke seluruh bawahnya. Nah disinilah teman-teman semuanya. Makanya yang perlu kita kaji lagi. Anak nggak memutuskan apa-apa, sekedar menyebut fakta dan menyebut apa penjelasan para ulama saja. Nah sekarang raja-raja yang ada di Saudi itu kekuasaannya legal, syar'i atau tidak? Legal atau tidak? Legal. Kalau di sana legal, meskipun pemilihannya tidak berdasarkan Quran Sunnah, kan cuma diwariskan. Nah sekarang di Indonesia kita sudah datang di sini, sudah ada, lahir negaranya sudah seperti ini, demokrasi, pemimpin dipilih oleh seluruh rakyat. Sekarang saya tanya, orang Islam kalau berjuang di sini mau ngikut demokrasi bentuk partai meskipun berdasarkan Islam, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Ada enggak partai yang berasaskan Islam? Ada. Partai apa? PKS. Sama partai apa lagi? P3. Ada kan? Iya, PKP ya enggak? PKP Pancasila kali ya. PKP Pancasila, tapi kan orang-orangnya orang Islam semua rata-rata lah ya. Nah, ormas-ormasnya ormas dari NU ya. Ormas terbesar sedunia itu NU. Jadi segini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada negara tidak memerangi dakwahnya Islam, apakah negara tersebut diperangi oleh Nabi? Enggak. Yaman, pernah enggak Nabi itu ngutus pasukan memerangi Yaman? Pernah? Pernah tidak? Kenapa? Karena Yaman welcome kepada dakwah. Silakan berdakwah dengan cara baik-baik, situ. Iya kan? Lah iya. Karenanya yang perlu kita pahami sekarang ini,
Tidak ada yang berani mengklaim mewakili umat Islam seluruh dunia. Tidak ada. Itu satu. Enggak ada. Seandainya ada, enak kita tinggal berbaiat ke sono. Siapapun yang mati belum berbaiat, matilah Yahudi atau Nasrani atau jahiliyah. Itu kalau perwakilan resmi gitu loh. Sekarang ada enggak? Enggak ada. Jadi kalau ada orang pakai hadis ini, enggak berbaiat kamu mati fasik, baiat kepadaku, aku ini khalifah. Kowe khalifah teko ngendi kowe kan gitu. Kamu khalifah dari mana? Kok dari mana? Mending khalifah warisan ya. Ada jeluntrungnya itu jelas. Ada rakyatnya, ada undang-undangnya, ada wilayah. Lah kowe iku sapa kan gitu. Ujug-ujug kok ya bilang saya khali enak men gitu loh ya. Yang kedua, karena memang kondisi kita. Kalau di sana syar'i, ya di sana pemerintahan kita ini syar'i atau tidak? Pilihannya kalau tidak syar'i boleh kita berontak, boleh kita kacauin keamanannya. Gitu loh kalau enggak syar'i maksudnya. Nah, syar'i atau tidak? Boleh kita buat kekacauan di negara kita ini? Boleh angkat senjata? Enggak boleh. Enggak boleh kan? Enggak boleh. Makanya kalau memang sudah terjadi, memang sudah ada, negaranya sudah ada, pimpinannya sudah ada, Islam juga tidak dimusuhi. Ini saya ini terus terang kadang miris melihat teman-teman di grup WhatsApp itu dikit-dikit Islam selalu dimusuhi, Islam selalu dimusuhi. Yang dimusuhi itu Islam sing ngendi gitu loh. Ya apa enggak? Yang dimusuhi itu Islam yang mana atau sebenarnya gitu loh. Ayo, yang dimusuhi oleh pemerintah itu sebenarnya Islam yang mana? Itu sebenarnya kerebutan kepentingan politik, dendam politik, iya. Fair sajalah, iya kan? Banyak kok orang-orang Islam berjuang di parlemen, banyak kiai asatid berjuang di parlemen. Apakah dimusuhi oleh negara? Enggak kan? Enggak. Boleh mengusulkan usul-usul mereka, boleh mengusulkan ini, anu dan sebagainya, boleh. Boleh. Cuma mungkin kalah voting, iya apa enggak? Iya, karena sistemnya seperti itu. Jadi kalau dikit-dikit dibilang Islam dimusuhi oleh negara Indonesia, Islam dimusuhi. Dimusuhinya itu di mana gitu loh. Dimusuhinya di mana? Dimusuhi ketika kita ini ngajak masyarakat udah jangan setia ke NKRI karena NKRI ini adalah berhala, tauhid, baiat saja ke saya. Kita perangi pemerintah Indonesia. Dimusuhi enggak seperti itu? Dimusuhi. Kalau Pak Abdul Latif presidennya ini ya. Terus saya ngajak orang berbaiat ke saya, kita perangi Pak Abdul Latif. Pak Abdul Latif musuhi saya enggak Pak Latif? Musuhi enggak kira-kira? Musuhi Pak Latif. Iya apa enggak? Lala iya. Rata-rata dimusuhi itu kalau sudah mengganggu, mengancam keamanan. Enggak di sini. Di Saudi itu lebih galak daripada sini. Iya. Di sini ustadz, kiai boleh enggak ngeritik pemerintah? Boleh kan? Bahkan nyebut nama boleh enggak? Selama kritiknya membangun. Coba di Saudi bisa ngeritik? Bisa ngeritik? Diem saja salah. Jangankan ngeritik, diem enggak dukung keputusan raja itu bisa enggak selalu salah, tapi bisa salah. Orang diem belum bisa salah. Masih enak mana ya bagi para politikus hidup di sini apa di sana? Hidup di sini masih enak bagi para politikus. Karena mengapa? Kalau di sini diem, biasanya di Indonesia ini kalau diem biasanya ayem, anteng, tentrem ya. Ayem, adem, tentrem gitu. Tapi kalau kritikannya terlalu vulgar gitu baru bermasalah. Jadi kita ini di Indonesia dipayungi hukum. Mau berjuang silakan perjuangkan Islammu, perjuangkan secara legal silahkan. Boleh apa enggak? Buktinya partai-partai loh mendirikan partai berdasarkan Islam. Kok masih bilang Islam dimusuhi? Yang dimusuhi biasanya pemahaman sampean. Ya, pemahaman sampean berbeda dengan kebanyakan mayoritas, akhirnya dimusuhi. Nah sekarang kita ini pengennya, ada kan orang pengennya kok kayak zaman seperti dulu saja. Gimana? Udah nggak ada batas-batas negara. Mau ke Eropa bebas tanpa visa, mau haji bebas tanpa visa.
Nah kalau seperti itu bubrah paling juga. Semuanya pengen haji, yang datang 100 juta. Itu datang ke Saudi 100 juta. Sampai gurun pasirnya itu terisi semua. Itu tawafnya gimana antum juga. Lah ya apa enggak? Makanya dibatasi oleh negara Saudi maksimal 10% kalau tidak salah. Jadi ya memang presiden itu bukan khalifah, raja itu bukan khalifah. Tapi secara sistem minimal dengan adanya presiden atau perdana menteri atau raja, orang Islam sudah memiliki pemimpin. Meskipun pimpinannya ini statusnya lokal, nggak sampai mewakili Islam, alhamdulillah. Karena dengan adanya kepemimpinan ini, meskipun seenggak nyaman-nyamannya, lebih nyaman ada kepemimpinan daripada tidak ada pemimpin. Perkara nanti bakal balik lagi ke pemerintahan seperti masa Nabi, wallahu a'lam. Zaman siapa itu? Zamannya Imam Al-Mahdi. Faham ya? Kapan Imam Mahdi turun? Wallahu a'lam. Bukan yang ngaku-ngaku Imam Mahdi itu enggak ada yang ngaku seperti itu. Imam Mahdi itu loh enggak tahu kalau dia adalah Imam Mahdi. Dan sampai akhir zaman nanti ya seperti ini, terpecah-pecah seperti ini. Makanya kalau sampean kita ini bawa ideologi untuk menyatukan semua negara, yang menjadi musuh kita pasti semua kepala negara. Betul apa enggak? Iya, karena ngajak rakyatnya untuk berontak kepada setiap kepala negara. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana jelaskan. Semoga antum paham ya. Pak, siapa tadi nanya? Pak Sirajuddin ya. Paham ya? Ini pemimpin kita, ya pemimpin kita. Ada benar, ada salahnya. Jangan lihat pemimpin itu kacamata salah terus, karena pasti ada benernya. Orang Arab itu punya masal. Kata mereka itu orang lebihnya, orang kalau sudah dibutakan cinta dan senang, keburukan temannya nggak pernah kelihatan. Tapi kalau sudah dibutakan dengan kebencian, kebenaran musuhnya nggak pernah kelihatan. Makanya dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian itu membuat kalian bersikap tidak adil. Pemimpin kita ada benernya enggak? Ada benernya enggak? Ada. Ada salahnya enggak? Ada. Kita ini ada benernya enggak? Ada salahnya? Ada. Ya selumrah gitu. Kalau pengen ganti pemimpin, ya udah nanti tahun 2024 ganti. Ya pasti ganti, udah selesai beliau kan. Kalau pengen ganti, ya udah silakan maju sendiri. Kalau nggak ada yang milih, ya ngaplowo gitu. Kalau nggak ada yang milih sendiri kan gitu. Makanya ini politik kelas tinggi, kelas elit. Ya jangan kita berkuar-kuar di media massa untuk apa nggak jelas, berkuar-kuar di medsos gak jelas ya. Jangan seperti itu. Beretikalah yang santun di medsos. Semua ada baik, ada buruknya. Banyakan yang kita atasnamakan agama itu kepentingan politik pribadi. Karena gak sesuai dengan saya berarti memusuhi Islam. Lah emang kamu tuh mewakili Islam kok? Enggak kan? Enggak. Banyak teman-teman berjuang di parlemen dan enggak dimusuhi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.